Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Puji Tuhan kita pada hari ini boleh berkumpul kembali, bertemu kembali di dalam kasih Tuhan. Amen. Kita percaya bahwa semuanya ada dalam rancangan Tuhan. Pada pagi hari ini, walaupun Bapak Ibu mungkin tidak bersama-sama dengan kami tempat ini, tapi saya percaya Bapak Ibu ada dalam hadirat Tuhan yang sama dengan kami tempat ini. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau bersyukur untuk semua pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Kita tahu bahwa kasih-Nya, bahwa kuasa-Nya yang memampukan kita sampai saat ini. Dan kita sama-sama meyakini bahwa kita akan aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu mulai kita menyembah Tuhan. Mulai kita mengagungkan Tuhan. Angkat hatimu. Angkat suaramu. Bersyukur buat semua pertolongannya. Bersyukur buat semua kebaikannya dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur. Haleluya. Ia hadir di tempat ini. Dan dimanapun Bapak Ibu berada, amin. Tuhan akan melawat kita semua. Amin. Tuhan bertata di atas segala pujian dan penyembahan kita semua. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Oh.
kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terpujilah namamu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita angkat pujian ini dengan segenap hatimu. Amin. Bahwa kasih dan kuasa Tuhan, karya Tuhan dalam setiap kita, amin, sempurna adanya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Nyata dalamku, kau pegang hidupku dalam tanganmu. Amin. Darahmu, salibmu tebus hidupku. Namamu berkuasa Tuhan. Namamu berkuasa, sanggup bangkitkan harapanku di dalammu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Haleluya. Mari sama-sama katakan, kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu Tuhan, darah-Mu, salib-Mu, sanggup hidupku. Namamu berkuasa, namamu berkuasa, sanggup bangkitkan di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Oh, harapanku di dalam-Mu.
kuatku, ku percaya ku aman dalam-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami aman di dalam-Mu Yesus. Kaulah kuat kami, Kaulah Tuhan perisai kami. Haleluya. Tak pernah gagal rencanamu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depan Kau sediakan. Pengharapanku, rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna, tak pernah takkan hilang, sebab masa depan ku dalam-Mu. Haleluya. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna, harapanku takkan hilang, sebab masa depan ku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya ku aman dalam-Mu. Katakan dengan imanku, haleluya. Harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya ku aman dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengharapan yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depan ku dalam-Mu.
Mari bersorak-sorai buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah pada saat ini Tuhan. Amen. Di dalam situasi yang sangat tidak memungkinkan. Di tengah-tengah situasi yang sangat menakutkan bagi kami. Engkau memberikan kepastian. Amen. Bahwa kami akan aman di dalam-Mu Tuhan. Amen. Terima kasih buat segala rencana-Mu. Terima Amen. Kasih buat segala rancangan-Mu yang indah dalam hidup kami Tuhan. Amen. Terima kasih. Kami mau lebih lagi bersorak bagi nama-Mu Yesus. Kami buka ibadah kami, ucapan syukur kami pada pagi hari ini di dalam satu nama yang ajaib, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Mari semua Bapak Ibu yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara percaya bahwa di dalam Tuhan ada suatu perlindungan yang sangat aman. Amin. Amin. Saudara yakini bahwa di dalam Tuhan kita akan aman saudara. Amen. Karena Tuhan yang memegang kita dengan tangan kanannya. Amen. Dia takkan pernah membiarkan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian jatuh sampai pada tergeletak. Amen. Karena tangan kanannya yang kuat yang akan menopang Amen. Kita sama-sama. Mari berikan tepuk tangan buat yang meriah, buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau perisai dalam hidup kami. Kami mau bersorak-sorai bagi nama-Mu Yesus. Haleluya. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Mari berjalan dalam kekuatan Tuhan. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Tuhan Kau perisaiku. Amin. Lewati badai tak akan ku goyah. Amin. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan kalau perisai dalam hidup kami. Yes. Haleluya. Katakan sama-sama dengan imanmu. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Amin. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Tuhan Kau perisaiku. Amin. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Katakan Tuhan, Tuhan Kau perisaiku. Amin. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat penyantaraan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kekuatan yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Saat lewati badai, kami tidak akan takut Tuhan, karena tangan-Mu yang kuat yang menuntun setiap langkahku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau meneguhkan langkahku.
berjalan di dalam kekuatan-Mu, kekuatan-Mu. Tuhan, Kau perisaiku. Amin. Lewati badai tak akan ku goyah, imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Katakan sekali lagi, Tuhan, Tuhan Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah, imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Takkan ku ragu mengikutimu. Takkan ku ragu mengikutimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Kaulah kekuatan kami Tuhan. Saat badai itu datang dalam hidup kami, Amin. kami percaya kami tidak berjalan sendiri Tuhan. Karena Engkau yang setia, yang senantiasa menemani setiap langkah kami. Amin. Kami bersyukur Tuhan. Amin. Kami bersyukur buat setiap perkataan firman-Mu yang boleh menguatkan kami melewati setiap pencobaan, yang boleh meneguhkan iman kami di dalam setiap rintangan yang harus kami hadapi Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya Tuhan. Sekalipun dunia tidak melihat ada sesuatu yang indah di balik sana, tetapi kami percaya Tuhan, ada Tuhan yang memegang setiap masa depan kami. Ada Tuhan yang berdiri di sana, yang siap memuliakan setiap apa yang kami kerjakan dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Engkau menjaga Tuhan. Karena Kau menjaga, Ku kuat karena Kau menopang. karena Kau menopang. Amin. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari katakan dengan imanmu, siapkan hatimu menerima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman,
bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Mari angkat kedua tanganmu Bapak Ibu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan sekali lagi. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan ku diangkat. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat. Ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Di dalam putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus, Engkau yang telah memanggil dan juga yang telah memilih kami, bahkan Engkau yang telah menebus segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu, kami boleh menjadi umat tebusan di dalam Kristus Yesus, sehingga kami boleh memiliki jaminan yang pasti akan kehidupan kami, baik kehidupan untuk saat ini maupun untuk kehidupan yang akan datang. Sungguh kami boleh bersyukur untuk segala anugerah yang begitu besar di dalam setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu biarlah pada kesempatan pada hari ini saat kami boleh kembali di dalam hadirat-Mu, kami menaikkan segala pujian dan syukur kami naikkan segala sembah dan pujian kami hanya bagi Engkau, sebab hanya Engkau saja yang layak untuk disembah dan dipuja sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, di antara kami, baik kami yang ada di tempat ini maupun setiap umat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Kami percaya Engkau ada, Engkau melawat kami pada pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau nyatakan firman-Mu bagi setiap kami, karena kami haus dan lapar akan setiap kebenaran-Mu, kami haus dan lapar akan setiap perkataan-Mu, karena perkataan-Mu roh dan kehidupan yang memberikan kami kehidupan yang abadi, yang memberikan kami kepuasan, bahkan memberikan kami pengharapan. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah bagi kami semua, urapan-Mu turun atas hamba, hikmat marifat-Mu turun atas hamba dan juga atas kami semua yang mendengar.
bukan saja kami boleh mengerti, tetapi kami juga memiliki hati untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Biarlah hidup kami terus berbuah-buah 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Nama Tuhan yang ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Berfirmanlah bagi kami semua sebab kami siap diberkati oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya, terima kasih untuk WL, singer, dan para pemusik dan semua rekan-rekan yang sudah membantu pelayanan kita pada hari ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Ya, Tuhan berkati juga untuk setiap Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah kita masing-masing. Ya, saya ucapkan shalom. Ya, salam damai sejahtera ya turun atas kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, ya meskipun di minggu-minggu ini ya kita mendengar ya ada beberapa kabar yang ya istilahnya kurang menyenangkan ya atau kabar duka ya dari saudara-saudara kita di mana ada anggota keluarga yang sudah berpulang dan dipanggil oleh Tuhan. Ya, saya percaya kita semua juga harus percaya bahwa di balik semuanya ini Bapak Ibu Saudara sekalian ya ada campur tangan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, dikatakan di dalam kitab Roma ya Tuhan itu turut bekerja dalam segala hal, ya dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita semua yang mengasihinya Bapak Ibu Saudara. Ya, mungkin kita tidak mengerti ya mengapa hal ini harus terjadi. Ya, kita tidak tahu apa maksud Tuhan dan rencana Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, tapi firman Tuhan ajarkan kepada kita supaya kita tetap selalu percaya. Ya, kita tetap selalu percaya dan berpegang teguh kepada setiap janji Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Ya, tentunya kita memang merasa ya berduka, ya kita sedih ya saat orang yang kita cintai meninggalkan kita, ya tetapi percayalah ya Tuhan itu Allah yang setia, ya Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ya, Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Ya, Dia yang akan memberikan kekuatan yang baru ya sehingga saudara boleh mampu ya menanggung ya segala tantangan, segala cobaan, ya bahkan segala hal yang tidak menyenangkan sekalipun terjadi dalam hidup kita. Ya, jadi jangan sampai kita ya menyalahkan Tuhan di dalam segala sesuatu yang terjadi, tetapi tetaplah untuk percaya kepada Tuhan. Ya, Rasul Paulus katakan ya melalui hikmat Tuhan bahwa setiap kita harus ya mengucap syukur di dalam segala hal. Ya, baik itu baik atau buruk keadaan, mengucap syukurlah senantiasa. Kenapa? Di dalam pengucapan syukur, ya pasti ada kuasa Tuhan, ada mujizat Tuhan, ada berkat Tuhan yang akan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan saya dan kehidupan saudara sekalian. Ya, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, ya kita akan kembali ya belajar akan kebenaran firman Tuhan, kita akan merenungkan setiap kebaikan dan janji Tuhan dalam hidup kita. Ya, bagaimana kita ya boleh menjadi aman ya di dalam perlindungan Tuhan, saudara. Ya, bagaimana kita bisa menjadi aman di dalam perlindungan Tuhan. Dan saya percaya bahwa hanya di dalam Tuhanlah ya kita akan merasakan kedamaian, kita akan merasakan ketenangan, ya kita akan merasakan keamanan yang sesungguhnya, saudara. Amin. Ya, seperti khotbah yang sudah disampaikan ya oleh Bapak Gembala dan juga oleh Ibu Wanti ya di minggu yang lalu Bapak Ibu Saudara, ya mari kita terus ya mempercayai setiap apa yang sudah firman Tuhan berikan atau firman Tuhan katakan bagi setiap kita. Ya, saya waktu merenungkan mengenai tema ini Bapak Ibu Saudara, ya saya teringat tentang kisah ya bangsa Israel pada waktu mereka dibawa keluar ya oleh Tuhan dari tanah Mesir, saudara. Ya, dari negeri perbudakan ke tanah perjanjian, saudara. Ya, itu adalah suatu perjalanan yang cukup ya dibilang menegangkan juga menegangkan, saudara. Ya, perjalanan yang cukup panjang, saudara. Ya, melewati padang gurun. Ya, saudara bayangkan mereka adalah bangsa yang sudah diperbudak ya sekian 400 sekian tahun lamanya, saudara.
Mereka tidak pernah melewati padang gurun sebelumnya, saudara. Dan mereka juga tidak tahu kemana tujuan mereka akan pergi, ya. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa di dalam perjalanan ya Exodus ya atau keluaran bangsa Israel itu saudara, ya dalam Keluaran pasal 13 saudara bisa membaca di sana, ya Tuhan menyertai mereka saudara, ya dengan tiang awan dan tiang api. Ya, itu adalah suatu penyertaan yang nampak secara nyata, secara fisik saudara. Pada siang hari dikatakan Tuhan menyertai mereka, ya berjalan ada di depan mereka dengan tiang awan, saudara. Ya, itu menjagai mereka dari teriknya panas matahari. Saudara bayangkan di padang gurun betapa panasnya, saudara. Tapi tiang awan, ya, dan juga penyertaan Tuhan itu menjagai bangsa Israel, saudara. Ya, dan pada waktu malam dikatakan tiang api, ya, tiang itu tetap ada di depan bangsa Israel, menerangi mereka, membuat badan mereka tetap hangat, ya. Di dalam suhu ya yang begitu dingin kalau malam ya di padang gurun, tetapi Tuhan ada bagi bangsa itu, memimpin mereka, menyertai mereka, melindungi mereka ya dengan tiang api, dan itu juga menjaga mereka dari binatang-binatang buas ya di malam hari, saudara. Dan saya bersyukur saudara kalau saudara baca selanjutnya pasal 14 di sana, ya Fir'aun ya begitu tidak rela saudara melepaskan bangsa itu. Akhirnya dia membawa seluruh pasukannya, bahkan kereta berkuda, semua pasukan yang terbaik dia kerahkan semua saudara, untuk mengejar kembali orang-orang Israel itu saudara. Ya. Tapi firman Tuhan katakan pada waktu mereka ya sudah mendekati bangsa Israel itu saudara, ya tiang awan itu ya bergeser dari depan menuju ke belakang barisan bangsa Israel, saudara, sehingga memisahkan antara Israel dan orang-orang Mesir, Fir'aun dan pasukannya, saudara. Sehingga dikatakan mereka ya dibuat ya kegelapan, ya dikatakan tiang awan dan tiang api itu, ya Tuhan membuat pemisah dan kegelapan yang begitu luar biasa, saudara. Ya sehingga ya Fir'aun dan pasukannya kesulitan ya untuk terus mengejar bangsa itu, sudah sampai akhirnya dikatakan pada waktu Musa ya ngangkat tongkatnya seperti yang diperintahkan Tuhan, ya laut Tiberau itu akhirnya terbelah ya menjadi dua, dan pada waktu bangsa Israel terus melakukan perjalanan ya di antara ya lautan itu saudara, di tanah yang kering, firman Tuhan katakan ya akhirnya saat bangsa itu sudah sampai di seberang bangsa Israel, Fir'aun juga terus ikut mengejar saudara, tapi dikatakan Tuhan mengacaukan barisan dari Fir'aun dan tentaranya. Ya roda-roda kereta itu dibuat macet saudara, sehingga kacau balau, ya tidak lagi searah tujuan mereka. Ya di tengah-tengah lautan mereka ada ketakutan yang luar biasa, yang satunya ingin terus mengejar, yang satunya ingin kembali, akhirnya berantakan saudara pasukan Fir'aun. Dan akhirnya setelah semua bangsa Israel menyeberang, ya Tuhan katakan ya kepada Musa untuk supaya tongkatnya itu menutup kembali lautan itu, dan akhirnya apa yang terjadi saudara? Fir'aun dan seluruh pasukan Mesir ya akhirnya tenggelam. Ya, dan mereka tidak diingat lagi saudara. Ya mereka semua binasa dan bangsa Israel semuanya selamat di dalam penyertaan dan kuasa Tuhan yang luar biasa. Amin saudara, dan demikianlah saya percaya Bapak Ibu saudara sekalian, ya pada zaman ini ya walaupun kita tidak melihat tiang awan atau tiang api itu lagi saudara, tetapi saya percaya kita juga orang-orang yang percaya kepada Kristus, kita yang percaya kepadanya, kita adalah keturunan Abraham juga di dalam hal yang rohani, yaitu kita juga Israel rohani saudara. Kita juga adalah umat-umat Allah. Oleh sebab itu Tuhan juga terus akan menyertai kita saudara. Kalau dulu bangsa Israel di padang gurun disertai tiang awan dan tiang api, ya tetapi puji Tuhan ya di zaman ya perjanjian baru, zaman kasih karunia, zaman anugerah ini saudara, ya Tuhan menyertai secara langsung dalam setiap kehidupan kita masing-masing, bahwa dikatakan dalam hidup kita ya ada Roh Kudus, ya Roh Allah sendiri, amin saudara, yang tinggal ya yang diutus oleh Bapa ya
yang menetap dan diam dalam hidup kita. Dan firman Tuhan katakan dia akan selama-lamanya menyertai kita. Ya, dan Tuhan Yesus sendiri katakan juga dalam Injil Matius pasal 28. Ya, pada waktu Tuhan Yesus akan naik diangkat ke sorga, Tuhan Yesus katakan bahwa ya dia akan menyertai para murid dan menyertai kita semua orang yang percaya sampai kepada kesudahan zaman ini, saudara. Ya, sampai kepada hari di mana nanti Tuhan akan datang kembali kali yang kedua menjemput kita, saudara. Ya, jadi percayalah Bapak Ibu Saudara, ya di tengah-tengah situasi kehidupan yang saat ini terjadi dalam hidup kita, ya di mana firman Tuhan juga harus digenapi, bagaimana tanda-tanda kedatangannya, ya banyak hal yang akan terjadi. Ya firman Tuhan katakan aku akan mengguncangkan ya bumi ini, mengguncangkan dunia ini sekali lagi. Ya supaya apa? Supaya tetap tinggal yang tak tergoncangkan, saudara. Karena kita memiliki kerajaan yang tak tergoncangkan. Ya jangan kita menjadi sama seperti dunia ini, saudara. Ya banyak orang di luar sana ketakutan, saudara. Banyak orang di luar sana khawatir, cemas. Ya dalam keadaan bukan hanya secara kesehatan, ya tapi ekonomi, ya politik, keamanan dan lain sebagainya, saudara. Ya, tapi percayalah sebagai orang yang percaya dan mengasihi Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa kita ada di dalam perlindungan Tuhan yang sempurna, saudara. Ya, tidak ada satupun yang akan sanggup mengalahkan kita. Ya, kita akan baca dalam Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39, Bapak Ibu. Roma 8 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-39. Inilah janji Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, ya bahwa Tuhan memberikan perlindungan yang sempurna bagi setiap anak-anak-Nya. Ya Roma 8 ayat 31 sampai 39. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Ya perikop firman ini ya diberi judul yaitu keyakinan iman, saudara. Ya keyakinan iman. Ya mari saudara kita bisa membaca di rumah kita masing-masing, sudah bisa mengikuti. Dan setiap ayat ini biarlah menjadi iman kita, ya menjadi keyakinan kita kepada Tuhan bahwa seperti inilah janji Tuhan bagi setiap kita. Ya ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Ya, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Ya siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Ya penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut, baik hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas ataupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ya begitu luar biasa ya ayat firman Tuhan ini, saudara. Ya di dalam ilham Roh Kudus, ya Rasul Paulus, ya penulis kitab Roma ini, saudara, diberikan hikmat yang begitu luar biasa, ya akan janji Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Ya, oleh sebab itu ada beberapa dasar alasan kenapa kita bisa yakin bahwa kita aman di dalam perlindungan Tuhan. Ya, ada dasar alasan kenapa kita harus begitu percaya bahwa kita
pasti aman di dalam perlindungan Tuhan, saudara. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, ya dikatakan tadi di dalam ayatnya yang ke-31, ya ayatnya yang ke-31, ya firman Tuhan katakan, ya bila Allah di pihak kita, ya jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita, saudara? Ya, hal yang pertama yang perlu Bapak Ibu Saudara imani dan yakini, yaitu bahwa Allah ada di pihak kita, saudara. Tuhan yang hidup, Tuhan Allah semesta alam, Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, Tuhan yang telah menjadikan saya dan saudara, ya Tuhan yang melakukan perkara-perkara ajaib, ya di zaman-zaman dulu, ya bahkan sampai hari ini, Dialah Tuhan yang ada di pihak kita, saudara. Ya, kalau Tuhan ada di pihak kita, kalau Tuhan memihak kita, siapakah yang akan dapat melawan kita, saudara? Ya, jawabannya adalah tidak ada, saudara. Ya, kenapa? Allah ada di pihak kita, itu berarti Dialah yang akan menjadi pembela kita. Kalau Allah di pihak kita, Dialah yang akan mendukung kita, saudara. Kalau Allah ada di pihak kita, Dialah yang akan menolong setiap kehidupan kita. Amin. Ya, saudara masih ingat kisah Daud yang melawan Goliat, saudara? Ya, Daud begitu yakin, ya, bahwa dia pasti akan mengalahkan Goliat itu, saudara. Tidak ada satu sedikit pun rasa takut, ya, di dalam hati Daud, saudara. Ya, saat Goliat itu istilahnya mengolok-olok bangsa Israel, ya hatinya begitu langsung membara. Kenapa? Karena ada Roh Kudus, Roh Allah di dalam dirinya, saudara, yang membuat dia akhirnya begitu berani, ya di mana para prajurit Israel bahkan Raja Saul sendiri, ya dia hanya ada di dalam tenda, ya selama 40 hari. Dikatakan Goliat terus ya menantang dan tidak ada satupun barisan Israel yang maju, sampai akhirnya Daud datang ya untuk menengok kakak-kakaknya ya di medan peperangan itu, saudara. Dan saya percaya karena keyakinan Daud yang begitu kuat, ya bahwa dia tahu bahwa Tuhan selalu ada di pihaknya, bahwa Tuhan selalu siap untuk menolong dia, ya Tuhan selalu siap mendukung dia. Ya makanya saat Saul katakan kamu pakai baju perang ini, ya akhirnya pada waktu saudara baca ya di dalam kitab ya 1 Samuel itu, saudara, ya dikatakan bahwa akhirnya Daud mencoba pakaian perang. Ya akhirnya Saul kasih ketopong ya kepala untuk melindungi kepala. Akhirnya ketopong itu coba dipakai Daud, tetapi begitu besarnya ya akhirnya dia tidak nyaman, saudara. Padahal itu ada perlengkapan perang supaya ya prajurit bisa ya lebih aman lagi, sudah. Tapi dikatakan Daud akhirnya melepas itu semua, dikatakan tidak perlu ini semua. Kenapa, saudara? Karena Daud punya iman di dalam dirinya, dia yakin Tuhan siap menjadi penolongnya, Tuhan yang akan menjaga dirinya, Tuhan yang akan menjadi pendukung dan pembela dalam hidupnya. Ya akhirnya dia hanya mengambil batu, ya beberapa batu, saudara. Tidak banyak, kalau tidak salah 4 atau 5 butir batu, saudara. Ya batu sungai, terus dia masukkan ke kantong, ya sembari dia membawa pengumban, ya yang biasa dia pakai ya untuk mengembalakan, menjagai kambing dombanya, saudara. Ya dan dia akhirnya maju bersama dengan keyakinan yang ia miliki. Dia maju menghadapi Goliat yang begitu besar, yang begitu gagah dan begitu menakutkan bagi prajurit Israel. Tetapi bagi Daud, dia tidak memandang Goliat, tetapi dia memandang Tuhannya yang begitu ajaib, begitu luar biasa, begitu agung dan besar. Amin, saudara. Ya kalau Tuhan saja bisa ya melepaskan aku dari cengkeraman singa, beruang dan segala binatang buas yang ingin mencoba ya mencabik domba kambingnya, saudara. Ya, Tuhan yang sanggup melepaskan aku dari semua binatang buas itu, pasti juga Tuhan yang aku sembah itu juga akan melepaskan aku dari tangan si Goliat ini. Dan kita tahu kisahnya, saudara. Akhirnya Goliat dikalahkan dengan 1 kali ya lemparan
ya dari pengumbannya, saudara. Ya, dan saya percaya itu bukan karena kekuatan atau kepandaian ketangkasan Daud yang memainkan ya pengumbannya, tetapi saya percaya di situ ada kuasa Tuhan juga ya yang memberikan kekuatan kepada lemparannya dan juga kepada batu itu sehingga batu itu persis ya. Padahal Goliat memakai ketopong juga, saudara, tapi dia persis masuk ya ke jidat ya bagian tengah dari kepala Goliat itu. Dan akhirnya bangsa Israel bersorak-sorai, bersukacita di dalam kemenangan yang begitu besar itu karena pertolongan Tuhan. Kenapa, saudara? Karena ada seorang Daud, ya seorang anak muda, seorang gembala, seorang yang biasa tetapi punya hati yang luar biasa kepada Tuhannya. Dia percaya Tuhan Allah Israel itu adalah Tuhan yang ada senantiasa di pihaknya. Sehingga dia tidak merasa kecil hati, dia tidak merasa takut, dan dia maju dengan gagah berani. Dan yang kedua, saudara, yang apa dasar alasan kita yakin, kita percaya, kita aman di dalam perlindungan Tuhan? Dikatakan bahwa ya Allah itu adalah Allah yang sungguh-sungguh sangat mengasihi kita, saudara. Ya, Tuhan adalah Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi kita. Ayat 32 ya dalam Roma pasal 8 dikatakan, Ia yaitu Allah Bapa, ya Tuhan kita, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, yaitu Yesus Kristus, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Ya bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Inilah Tuhan yang kita dan Bapak Ibu Saudara sekalian ya percayai. Ya saya dan kita semua percayai Dia adalah Tuhan yang sungguh-sungguh sangat mengasihi kita. Saudara tahu betapa besarnya cinta Bapa kepada putranya. Ya cinta Tuhan, kasih Tuhan kepada Yesus Kristus. Kalau saudara baca di dalam kitab Injil Matius, saudara akan menemukan ada 2 kali ya kalimat ya dari surga. Ya pada waktu pertama Yesus dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis ya di Sungai Yordan, dan pada waktu Yesus diangkat dari air dikatakan bahwa langit terbuka ya. Dan Roh Kudus turun ya seperti burung raja wali ya hinggap di atas kepala Yesus, dan terdengarlah suara ya bahwa inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu perkataan yang pertama, saudara. Ya bahwa bukti Bapa begitu mengasihi putranya, anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, saudara. Ya, dan pada waktu ada di gunung yang tinggi, ya sebelum Yesus akhirnya nanti ditangkap, saudara. Ya dalam Injil Matius juga dikatakan di gunung transfigurasi itu pada waktu Yesus berubah bercahaya ya di depan mata Yohanes, Petrus dan Yakobus. Ya pada waktu akhirnya mereka begitu takjub ya dengan sinar kemuliaan yang Tuhan nyatakan di dalam ya diri ya manusia Yesus Kristus itu, saudara. Ya di atas gunung itu ya tiba-tiba mereka dilingkupi ya oleh awan yang bersinar dan mereka juga menjadi takut, sudah dikatakan mereka akhirnya sujud menyembah ya, dan dari dalam awan itu terdengar suara perkataan yang kedua, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Betapa Bapa sungguh mengasihi anaknya, putranya, yaitu Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara. Tapi firman Tuhan katakan di dalam Roma ya pasalnya 32 tadi bahwa ya Ia ya Bapa, Ia tidak menyayangkan anaknya sendiri, saudara. Betapa luar biasanya, saudara. Amin. Ya, Dia memberikan Yesus, menyerahkan kepada kematian, kepada maut, kepada penderitaan, kesengsaraan Golgota di atas kayu salib dengan segala hal yang sangat menyakitkan, saudara. Ya, saudara bisa bayangkan penderitaan yang Tuhan Yesus alami, itu penderitaan yang melampaui kekuatan manusia biasa, saudara. Ya, oleh sebab itu sebelum Yesus ya dikatakan setiap orang yang disalib itu pasti ya paling tidak bisa sampai beberapa hari baru bisa meninggal, saudara. Ya, tetapi Yesus hanya 3 jam
dia meninggal, saudara. Kenapa? Karena penderitaan yang begitu hebat yang ia alami. Oleh sebab itu pada waktu hari ya sudah mau menjelang malam, akhirnya karena terburu-buru pada waktu itu Paskah, saudara, ya atau Sabat besar, ya segera datang, maka tidak boleh orang Yahudi ya menggantung orang, melihat ada orang yang digantung di salib. Oleh sebab itu mereka minta pasukan-pasukan supaya segera mematahkan setiap kaki orang-orang yang disalib itu, ya termasuk Yesus, supaya mereka cepat untuk mati dan akhirnya diturunkan. Tapi kita melihat pada waktu prajurit itu ya sampai kepada Yesus, saudara, ya pada waktu dia mau pukul ya tulang tempurung dari kakinya, ternyata dia mendapat Yesus sudah mati, saudara. Karena tidak yakin, akhirnya dia ditombak lambungnya, saudara, dan keluarlah air dan darah yang menandakan bahwa Yesus benar-benar sudah mati. Penderitaan yang begitu berat dan begitu luar biasa, saudara. Ya saudara bayangkan kalau saudara punya anak satu-satunya, anak yang tunggal, ya saudara serahkan ya untuk dihajar oleh orang lain, saudara, misalnya. Ya saudara serahkan ya anak saudara yang satu-satunya itu untuk disiksa oleh orang lain. Bagaimana hati saudara sebagai seorang bapak atau seorang ibu? Ya. Saya yakin ya kita tidak akan sanggup melakukan hal itu, saudara. Tapi firman Tuhan katakan, Bapa yang begitu mengasihi putranya yang tunggal, tapi dia tidak menyayangkan hal itu supaya apa? Supaya kita manusia ini, saudara. Kita yang sudah jatuh di dalam dosa ini, saudara. Kita yang tidak mengerti jalan pulang kembali kepada Bapa, diberikan jalan, yaitu hanya melalui satu cara, yaitu pengorbanan putranya yang tunggal, Yesus Kristus, saudara. Begitu besar kasih Allah kepada setiap kita, saudara. Yohanes pasal 3 ayat 16, sebab itu dia telah mengaruniakan ya anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya tidak binasa, tapi kita memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Ya, mengapa alasan kita pasti aman di dalam perlindungan Tuhan, saudara? Karena Tuhan sungguh sangat mengasihi saya dan mengasihi saudara sekalian. Ya. Tidak ada hal yang lebih besar di dalam dunia ini selain kasih Bapa kepada setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, itulah suatu kedahsyatan kasih yang sempurna bagi umat manusia. Kalau Saudara lihat di dalam Efesus 3 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-19. Ya bisa minta tolong ditampilkan. Ya Paulus berdoa ya supaya orang-orang di Efesus, semua orang percaya ya mereka bisa memahami. Ya, dikatakan aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Ayat 19, ya dikatakan bahwa dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Ya, begitu hebatnya kasih Tuhan itu dalam hidup kita, bahkan pengetahuan pikiran kita, akal kita, saudara, ya masih terbatas. Walaupun kita tahu, kita bisa mengerti, kita bisa merasakan, tapi itu pun masih terbatas. Oleh sebab itu Paulus berdoa kepada orang-orang kudus supaya mereka semua, kita semua, saudara, ya sampai pada akhirnya nanti kita bisa sungguh-sungguh mengenal dan mengerti betapa besarnya, panjangnya, lebarnya, luasnya kasih Bapa itu bagi setiap kita sekalian, saudara. Amin. Ya, dan inilah keyakinan kita ya bahwa Allah sungguh-sungguh sangat mengasihi kita. Ya, jangan ragukan hal ini, saudara. Ya, oleh karena mungkin kejadian yang tidak enak menimpa kita, ya atau mungkin ya sesuatu yang di luar pikiran kita menimpa kita, saudara. Ya, tetap peganglah teguh janji Tuhan bahwa Tuhan tetap mengasihi saya dan saudara. Mungkin kita tidak mengerti apa maksud Tuhan saat ini, saudara. Karena keterbatasan kita sebagai manusia. Tapi percayalah akan janji Tuhan ini, betapa besarnya, luasnya kasih Tuhan itu dalam setiap kehidupan kita, anak-anaknya, saudara. Oleh sebab itu selalu pandanglah akan kasih Tuhan ini dalam hidup kita, saudara. Jangan kita bersandar pada perbuatan kita. Ya, Rasul Paulus katakan jangan bermegah oleh karena perbuatanmu yang baik. Tidak ada kemegahan yang patut kita banggakan, saudara. Kalau kita bersandar kepada perbuatan kita, kebaikan kita, kita kecewa, saudara.
Ya, saat kita tidak bisa melakukan seperti mungkin apa yang Tuhan mau, ya mungkin kita merasa gagal, kita bisa menyalahkan diri kita, saudara. Ya, justru kita mungkin akan semakin menjauh dari Tuhan, kita merasa tidak layak. Bukan itu yang Tuhan mau, saudara. Kenapa? Karena Tuhan begitu mengasihi saya dan saudara. Dia sudah memberikan Yesus bagi kita, saudara. Ya, pasti dikatakan dalam Roma 8 ayat 32, kalau dia tidak menyayangkan anaknya saja tidak ia sayangkan, apalagi semua hal yang lain pasti Tuhan akan nyatakan bagi kita, saudara. Ya, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, alasan mengapa kita yakin percaya ya bahwa kita aman di dalam perlindungan Tuhan. Ayat yang ke-37 ya firman Tuhan katakan ya bahwa tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita, saudara. Amin. Ya, di dalam semuanya itu, saudara, dalam segala hal yang terjadi di dalam kehidupan ini, saudara, ya bahkan hal-hal yang ingin merenggut ya hidup kita, nyawa kita sekalipun, saudara, semuanya ya firman Tuhan katakan, apakah itu ketelanjangan, kelaparan, penganiayaan, ya apakah itu maut sekalipun, ya apakah itu malaikat-malaikat atau makhluk yang lain, ya dikatakan tidak ada satupun yang dapat bisa memisahkan kita dari kasih Bapa, saudara. Tidak ada satupun yang dapat mencegah Tuhan untuk mengasihi kita. Kalau Tuhan sudah mau mengasihi kita, selamanya Dia akan mengasihi kita. Amin. Oleh sebab itu, yang terakhir kenapa kita yakin kita aman dalam Tuhan, saudara. Ya karena semua sudah dijamin oleh Tuhan di dalam Yesus Kristus bagi kita. Ya, tidak ada satu pun yang perlu kita takutkan dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya karena semua sudah terjamin di dalam Kristus Yesus. Ya oleh sebab itu Paulus katakan, dia berani mengatakan bagiku hidup adalah Kristus. Dan kalau aku pun mati akhirnya itu sebuah keuntungan. Dan saya renungkan, saya percaya inilah kekristenan yang sesungguhnya, saudara. Amin. Kalau kita masih hidup itu berarti bagi kita harus terus ya menghasilkan buah bagi kerajaan Allah. Bagi kita harus terus ya menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan, saudara. Toh kalau andainya kita mati ya itu adalah sebuah keuntungan. Kenapa, saudara? Karena kita kembali, kita menghadap kepada Tuhan, kita pulang ke tanah air kita yang sesungguhnya, saudara, yaitu tanah air surgawi. Amin, saudara. Ya, ini adalah satu berkat yang luar biasa bagi setiap kita. Oleh sebab itu mari kita tetap pegang janji Tuhan ini dalam hidup kita. Ya, perkatakan setiap janji Tuhan ini dalam hidup kita, saudara. Ya, di dalam 2 Korintus 4 ayat 13, ya firman Tuhan katakan, namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Perkatakan terus firman Tuhan di dalam hidup kita. Ada kuasa di dalam setiap perkataan kita, saudara. Ya, Amsal 18 ayat 21, ya hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakan akan memakan buahnya. Buah apa yang kita perkatakan dalam hidup kita hari lepas hari. Kalau kita perkatakan buah-buah yang busuk, ya buah-buah yang tidak baik, ya dikatakan ya kalau kita ya menggunakan lidah perkataan kita untuk sesuatu yang tidak baik, ya maka buahnya juga akan seperti itu, saudara. Nah, oleh sebab itu ya seperti firman Tuhan katakan, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Ya percaya kepada apa? Kepada setiap janji Tuhan dalam hidup kita. Percaya kepada apa? Kepada setiap kasih Bapa dalam setiap hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai kita. Amin, saudara. Bagi saudara mungkin yang dalam kelemahan tubuh, yang sakit saat ini, perkatakan setiap janji firman Tuhan di dalam hidupmu. Bahwa oleh bilur Yesus, ya aku sudah disembuhkan. Oleh bilur Yesus, aku sudah menerima kesembuhan. Perkatakan itu terus, saudara. Mungkin saudara masih merasakan sakit, saudara masih belum menerima kesembuhan itu, tapi percayalah. Tuhan Yesus ajarkan kalau kita berdoa, percayalah ya bahwa apa yang kamu doakan itu telah kamu terima. Ya,
Mungkin belum terjadi, tetapi dalam alam supranatural, dalam alam roh, dalam iman kita percaya hal itu sudah terjadi, saudara. Dan hal itu akan benar-benar terjadi. Karena itulah iman yang Tuhan mau ada dalam setiap hidup anak-anaknya. Dalam hidup saya dan hidup saudara sekalian. Amin. Ya, Tuhan memberkati kita semua Bapak Ibu Saudara. Ya, di minggu yang ketiga di bulan Juli ini, saudara, ya begitu Tuhan luar biasa ya di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Percayalah ya, terus perkatakan setiap firman iman, firman kebenaran, janji Tuhan dalam setiap hidup kita. Dan saya percaya ya Tuhan akan memberkati saudara. Baik dalam perekonomian saudara, di dalam kesehatan saudara, ya bahkan di dalam rumah tangga saudara, ya Tuhan akan menyatakan setiap kebenarannya. Kalau kita percaya, kalau kita punya iman saudara, ya Tuhan akan menghargai iman itu. Ya, dan Tuhan akan menyatakan bagi saya dan saudara. Ya, saya undang untuk pemain musik boleh maju ke depan, kita naikkan pujian tadi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Ya, semuanya Tuhan kerjakan, Tuhan sediakan bagi setiap kita yang percaya dan mengasihi Dia. Ya, yang pertama, Allah ada di pihak kita. Dan yang kedua, Allah sungguh sangat-sangat mengasihi saya dan mengasihi saudara. Dan yang ketiga, saya dan saudara tidak perlu takut akan apapun juga. Kenapa? Karena di dalam Yesus Kristus kita sudah memiliki semua jaminan yang pasti. Dan firman Tuhan katakan bahkan Dia memberikan Roh Kudus-Nya di dalam setiap hati kita, menjadi jaminan untuk kita menerima semua janji Bapa yang pada akhirnya nanti akan disempurnakan melalui kedatangannya kali yang kedua bagi setiap kita. Sebab itu janganlah kita menjadi goyah Bapak Ibu Saudara, walaupun situasi kondisi ya saat ini yang tidak baik, tapi jangan lihat kondisi itu, jangan lihat situasi itu, tapi terus pandanglah kepada Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha kuasa. Ya, Dialah Jehovah Jireh bagi kita, ya Dialah Jehovah Rafa bagi kita saudara. Ya, Dia Allah yang maha kudus, yang maha mulia. Haleluya, haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Naikkan pujian ini dengan iman kita kepada Tuhan. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada. Nanti saya minta dengan kasih Kristus, Bapak Gembala akan maju ke depan berdoa bagi kita sekalian. Haleluya. Ada yang tak mungkin, mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kita katakan sekali lagi, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat, ku diangkat dan dipulihkannya. mari kita katakan dengan iman. Ku diangkat dan dipulihkannya. Oh haleluya. Hindarabatakarabasabda, Hindarabatakarabasabda. Terima Oh
Saya mengajak segenap sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah. Mari kita menyembah Tuhan. Mari kita responi firman Tuhan. Mari kita bersyukur buat segala janji Tuhan yang diperkatakan di dalam firman-Nya, bahwa ada jaminan keamanan kita, ada jaminan kasih Tuhan yang kekal yang menyertai kita, ada jaminan kuasa Tuhan yang akan memulihkan kehidupan kita dan membebaskan kita. Oh, syukur bagi nama-Mu, syukur bagi nama-Mu Tuhan, syukur bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, meteraikanlah firman-Mu yang sudah kami dengar bersama-sama. Karena kami percaya Tuhan, di setiap titik, di setiap koma, di setiap bait dan perkataan firman Tuhan, ada kuasa Tuhan yang dahsyat, yang bisa menyembuhkan kami, yang bisa mengangkat segala dosa, segala beban dan segala sakit penyakit yang kami derita Tuhan. Kami ingin memperkatakan firman Tuhan, bahwa setiap janji Tuhan ya dan amin di dalam hidup kami. Dan kami berdoa bersama-sama buat sidang jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan, teguhkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kami juga berdoa buat sidang jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan-pergumulan secara ekonomi. Biarlah Tuhan di dalam firman ini ada terobosan yang baru di dalam iman mereka, di dalam keyakinan mereka kepada Tuhan. Bahkan juga kami berdoa buat sidang jemaat Tuhan yang masih menderita di dalam kelemahan, sakit, penyakit. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa kesembuhan dari Tuhan, kuasa pemulihan dari Tuhan, kuasa kelepasan dari darah Yesus akan memulihkan Tuhan dan membebaskan sidang jemaat Tuhan dan menyembuhkan segala sakit penyakit yang mereka derita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan terlebih kami berdoa Tuhan, biarlah setiap hati sidang jemaat Tuhan akan memiliki damai sejahtera, memiliki Tuhan sukacita, meskipun di sekeliling kami dipenuhi dengan pandemi Tuhan, tapi kami percaya bahwa proteksi Tuhan, penyertaan dan perlindungan Tuhan begitu kuat yang membuat kami menjadi aman di dalam Tuhan. Biarlah Tuhan di saat-saat seperti ini setiap sidang jemaat Tuhan boleh tampil, boleh menjadi orang-orang yang optimis, boleh menjadi orang-orang yang memberkati orang lain dan menjadi berkat bagi yang lain. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa. Berkatilah buat hamba-Mu Bapak Irmawan Tuhan, pakai dengan luar biasa, berikan pewahyuan yang baru. Berkati kesehatannya, istri dan kedua anaknya di dalam anugerah Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin ya. Puji akan nama Tuhan. Saudara, selanjutnya saya serahkan kepada WL ya, puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Kita mau menerima berkat kemurahan daripada Tuhan. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan. Amin. Melimpah-limpah dan memperluas daerahku Dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu yang menyertai aku Tuhan dan melindungi aku daripada malapetaka.
bertahan sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari katakan sekali lagi, kiranya, kiranya terima kasih Tuhan, Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. kiranya tangan-Mu yang menyertai aku Tuhan. Kiranya Amin. Terima kasih. tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Doa penutupan sekaligus doa berkat saya serahkan kepada hamba-Nya. Haleluya Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Di hari Minggu ini kami boleh beribadah bersama-sama. Amin. Satu hal yang kami tahu Tuhan, bahwa Tuhan hadir di mana-mana. Yes. Tuhan hadir di rumah sidang jemaat-Mu yang sedang beribadah kepada Yes. Tuhan. Terima kasih. Kami percaya akan setiap janji Tuhan, Amin. bahwa perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan pembelaan Tuhan senantiasa yang akan melindungi semua kami Tuhan. Terima kasih. Dan kami berdoa biarlah berkatilah seluruh sidang jemaat Tuhan yang telah beribadah kepada Tuhan. Kami juga berdoa berkatilah buat semua para pelayan Tuhan yang telah mengambil bagian di dalam pelayanan. Baik petugas multimedia, petugas sound Tuhan, worship leader, singer, para pemain musik, terlebih hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berkatilah mereka semua dan kami berdoa Tuhan, biarlah ibadah ini menjadi ibadah yang memuliakan nama Amin. Tuhan, Amin. yang menyenangkan hati Tuhan. Sebelum kami mengakhiri Tuhan, kami mau mengangkat hati, mengangkat tangan dan mengangkat suara kami, memberkati bangsa kami Tuhan, dan melepaskan rahmat-Mu untuk bangsa kami, untuk para pemimpin bangsa kami dari tingkat yang teratas sampai yang terbawah, agar mereka semua bersatu padu Tuhan, bersama-sama untuk menyelesaikan setiap masalah yang sedang terjadi di Tuhan di negeri ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, berkatilah dengan hikmat Tuhan, berkatilah dengan kesehatan dari Tuhan. Biarlah Tuhan juga Engkau akan melindungi seluruh masyarakat Indonesia Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan akan memproteksi semua dokter, satgas kesehatan, relawan kesehatan, dan para suster yang mereka berjuang pagi, siang, dan malam untuk membantu para korban daripada COVID-19. Kami berdoa Tuhan, nyatakanlah kuasa-Mu Tuhan. Ampunilah kesalahan dan dosa bangsa kami. Ampunilah Tuhan, kami berdoa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan yang akan menghalau. Amin. Tuhan yang akan menghentikan semua wabah. Karena Tuhan yang berdolat di atas negeri kami dan di atas bangsa kami. Dan kami memberkati pemimpin bangsa kami, semua masyarakat di Indonesia. Tuhan berkati untuk bangsa kami Tuhan bangkit menjadi bangsa yang mengenal Tuhan dan takut akan Tuhan dan diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di pagi hari ini, sebelum kita melakukan aktivitas kita di rumah kita masing-masing, mari kita mengangkat kedua tangan kita dan mengarahkan hati dan pengharapan kita hanya kepadanya. Tuhanlah yang melindungi saudara dan yang menyertai saudara-saudara sekalian. Tuhanlah yang menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Mulai hari ini sampai selama-lamanya, segala kasih dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah telah dinyatakan oleh Yesus Kristus Tuhan
yang menyelamatkan kita untuk menjadi anak-anaknya, untuk kita hidup di dalam perjanjiannya, dan menikmati setiap kasih karunia, demi kasih karunia oleh karena penyertaan, kekuatan dari Roh Kudus yang memimpin hidup saudara, yang menjadikan apa yang kau kerjakan dan kau perbuat diberkati Tuhan, dijadikan berhasil. Karena saudara sudah ditetapkan menjadi kepala bukan menjadi ekor. Saudara adalah saksi Yesus sampai dia datang kali yang kedua menjemput kita di awan-awan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Oh, puji syukur hanya bagi Tuhan. Kami muliakan nama-Mu Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari kita yang percaya kita katakan bersama-sama. Amin. Ya, selamat pagi saudara. Selamat menjalankan hari ini dengan semangat, dengan kasih Tuhan. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati kita semua. Amin.